Nah, kalau dikatakan ending AIDS 2030 ini juga menjadi tanggung jawab yang sangat besar untuk seluruh dunia termasuk gereja. Apakah memang 8 tahun ini akan bisa selesai dengan Wow. ditemukannya masih anak-anak yang lahir dengan HIV? Ini penyakit TB, jadi bawalah ke dokter paru. Oh, Nggak ya. mungkin didoakan langsung sembuh kan? Tidak melulu tentang doa ya, Kak, Iya, pasti ada tindakan iya. medisnya Nah, yang makanya menjadi kita peran penting ya, Kak? makanya selalu bilang AKBP bersama dunia nih, tidak hanya sendiri, menuju ending AIDS 2030, 30. 3-0. Bagaimana, Kak, simbolnya gini? 3-0, 3-0. iya. Zero ya, yang pertama zero infeksi baru HIV, Heeh. kemudian zero kematian karena AIDS, kemudian zero stigma diskriminasi. Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita masuk pada Sherlock episode yang ke-20. Pada hari ini kita kedatangan narasumber, seorang sekretaris eksekutif HKBP AIDS Ministry, seorang diakones yang sangat berbakat dan sangat menunjang pelayanan di HKBP AIDS Ministry. Terima kasih telah hadir, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Iya, teman-teman sekalian, di sini kita sudah kedatangan seorang diakones yang melayani di HKBP AIDS Ministry. Nah, sebelum kita masuk Kak ke acara bincang-bincang kita atau sharing teologi kita, Kakak bolehlah perkenalkan diri sebentar supaya teman-teman kita yang menonton nanti bisa mengenal siapa Kakak, bagaimana pekerjaan Kakak, dan di mana pekerjaan itu. Ya, selamat pagi untuk teman-teman. Perkenalkan nama saya Berlina Sibagariang, saya seorang diakones. Saat ini ditugaskan HKBP sebagai pelayan full timer di HKBP Ministry, dikasih tanggung jawab sebagai sekretaris eksekutif. Kantor kita di Bali G, tepatnya di Rumah Sakit HKBP Bali G bersama dengan teman-teman pelayan juga yang ditugaskan oleh HKBP, ada diakones, ada Bibel Pro, dan ada pegawai HKBP. Ya, terima kasih Kak untuk perkenalannya. Nah, sekarang nih, karena kan masih banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang apa itu HIV dan apa itu AIDS, atau bagaimana itu orang dengan HIV AIDS dan anak-anak, apa perbedaannya. Nah, sekarang kita berbincang-bincang nih Kak, teringatnya. Bagaimana sih awalnya Kakak bisa menjalankan pelayanan sebagai sekretaris eksekutif HKBP AIDS Ministry ini? Ya, kita semua kan pada saat menerima tohonan ya, dikatakan bersedia ditempatkan dimanapun. Iya, Jadi saya betul. juga menghidupi panggilan itu sebagai seorang diakones harus bersedia ditempatkan dimanapun, Iya, betul Kak. termasuk di pelayanan khusus seperti pelayanan HIV/AIDS. Sebenarnya sebelum saya di lembaga pelayanan HIV ini saya melayani di jemaat. Otomatis untuk pelayanan di HIV perlu belajar dan belajar lagi. Nah, bagaimana perasaan ya? Perasaannya bahagia bisa belajar banyak hal begitu ya. Pelajaran yang baru ya kan, Iya, Kak? jadi ketika ada tantangan berarti kita diajak untuk banyak belajar. Iya, Jadi sampai betul. sekarang juga saya tetap belajar mengupdate ilmu tentang HIV dan AIDS ini untuk pencegahannya dan juga pendampingan kepada teman-teman ODIF. Kalau kita sering bilang ODIF, Odif orang ya? dengan HIV. Karena belum tentu orang dengan HIV itu semua AIDS kan begitu. Jadi itu salah Oh, iya iya. satu cara kita pelan-pelan menghilangkan stigma diskriminasi bahwa orang dengan HIV itu tidak melulu sakit. Oke. Nah, teman-teman sekalian sudah tahu bukan bahwa orang dengan HIV itu belum tentu terkena Penyakit. penyakit atau orang-orang yang terkena penyakit belum tentu HIV. Ya. Jadi gini Kak, bolehkah Kakak menceritakan kepada kami dan penonton nih di rumah, bagaimana pelayanan HKBP AIDS Ministry secara umum dan gambaran program HKBP AIDS Ministry yang dilakukannya? Ya, sebenarnya pelayanan HKBP untuk pencegahan dan pengendalian HIV itu cukup holistik ya. Ya, Jadi, kita itu secara umum melakukan pencegahan, edukasi pencegahan, karena kita itu berbasis agama ataupun gereja, tentunya kita mulai dari jemaat kita. iya. Tapi tidak menutup kemungkinan
untuk seluruh masyarakat. Jadi walaupun HKBP tidak hanya melakukan edukasi kepada jemaat itu sendiri, Iya, Kak, betul. tapi kita juga melakukan itu kepada seluruh masyarakat. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan, kita sering sebutnya dengan KIE, KIE. komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi dimanapun kita berada, kita harus terus mengedukasi masyarakat, terus menginformasikan tentang HIV dan AIDS ini. Bisa melalui ya acara seperti ini sangat bagus ya. Podcast, bincang-bincang, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita juga sering talkshow di radio. Oh iya ya. Kita juga menulis artikel baik di Immanuel juga kita sering menulis yang ada di HKBP, kita juga sosialisasi baik online ataupun secara langsung. Eh, Kita juga ada sebenarnya aplikasi penjangkauan yang bisa kita download di Play Store. Nah, di situ ada nanti dituliskan ketahui statusmu. Nah, dari ketahui statusmu itu kita tahu seberapa besar kita berpeluang terinfeksi HIV. Nah, ketika kita tahu kita berpeluang terinfeksi HIV, nah kita akan dengan cepat memeriksakan diri kepada layanan kesehatan sehingga tidak sampai sakit, tapi Oh, kita cepat ditangani. Nah, kalaupun tidak terindikasi bahwa kita terinfeksi HIV, kita bisa mencegah diri begitu. Jadi kita sekarang lagi terus melakukan edukasi ini baik dari sosial media ataupun secara langsung. ya terima kasih Kak untuk penjelasannya, sangat Ya, rinci. Biar teman-teman dimanapun yang nonton nanti biar tahu ternyata ada aplikasinya untuk iya. mencek apakah kita apa tadi Kak? Sebenarnya sebenarnya bukan mencek Bukan apakah ya? kita positif atau Ah tidak, iya, heeh. tapi dari status itu kita tahu apakah kita berpeluang. Berpeluang, Nah, oke. karena ada beberapa pertanyaan nanti kalau dijawab dengan jujur, hasilnya akan jujur. Makanya harus jujur biar bisa dibantu. Oke, supaya teman-teman yang lain juga Ya, tahu menggunakan aplikasinya ya. Kak. Nah, Kemudian juga selain edukasi itu ya, kita juga tentunya pendampingan ya. Karena pendampingan ini sangat penting, yaitu pendampingan kepada anak-anak dengan HIV ataupun dewasa orang dengan HIV itu kita lakukan untuk tetap memberikan semangat kepada mereka. Jadi ada divisi pendampingan kepada orang dengan HIV, kita biasanya melakukan home visit, kemudian kunjungan ke rumah sakit, ke mhm, penjara ataupun rumah tahanan. Kemudian kita juga melakukan penjangkauan kepada risiko tinggi, contohnya teman-teman kita pekerja seks atau teman-teman yang lain yang perlu kita jangkau agar mereka terhindar dari HIV ini. Jadi, kita juga melakukan pendidik sebaya sebenarnya ya. iya, Di beberapa tempat sudah ada, di sekolah HKBP juga ada di SMA 1 HKBP, SMA 2 HKBP, bahkan di SMA yang tidak HKBP juga dan juga di beberapa gereja. Nah, pendidik sebaya ini adalah untuk mendidik teman-temannya seusia mereka. Karena akan lebih baik ketika yang seusia kita memberikan informasi sesuatu hal kepada kita. iya, Kan mereka akan segan bertanya kepada opungnya, kepada mamanya, ataupun kepada pelayan. Mereka lebih senang saling bercerita, teman sebaya begitu. Kita juga ada komunitas teman-teman orang dengan HIV ini di beberapa kabupaten. Di situ mhm, mereka bisa saling menguatkan, bertukar informasi. Bahkan mereka menjadi agen perubahan. Mereka itu menjadi orang-orang yang teman kita untuk mencegah penularan HIV ini. Karena salah satu cara untuk menghentikan penularan ini adalah dengan mereka sehat dan berdaya dan mereka memiliki virus nol. oke. Begitu. Nah, beberapa postingan dari HKBP AIDS Ministry nih Kak, yang saya lihat ya, Mhm. itu masih ada untuk HKBP, misalnya kayak seminar-seminar untuk remaja pemuda. Bagaimana dengan gereja yang lain, gitu? Oh, iya. Sebenarnya kita terbuka seperti tadi ya, tidak Heeh, hanya gereja. Nah, tahun yang lalu kita mengadakan pelatihan konselor nasional, itu gereja-gereja PGI. yang masuk dalam PGI? Iya, PGI dan juga gereja-gereja UM dan lain sebagainya. Nah, kita tidak tertutup untuk Tidak, itu. Sangat terbuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Bahkan yang kita dampingi juga tidak hanya KBP kan. iya, Baik dari agama yang lain juga kita dampingi. lintas agama ya Kak Ya, ya? lintas iman. Lintas iman. Ya.
Oke, nah Kak, apa saja sih tantangan yang HKBP AIDS Ministry sendiri alami? Dan Mhm. bagaimana para pelayan kita yang ada di sana, bagaimana caranya dalam menangani hal tersebut? Ya, kalau tantangan pasti ada ya, apalagi informasi tentang HIV ini tidak merata. Ya. Sebenarnya banyak hal, ketika kita mau menyampaikan informasi ini baik di masyarakat ataupun di gereja, mereka merasa tidak menjadi kebutuhan. Iya. "Ah, bukan ada di kami inang," gitu kan. "Kami orang baik-baiknya, orang yang, baik ke gereja dan lain sebagainya." Padahal kan semua berpeluang tertular dan menularkan HIV ini, begitu. Jadi itu menjadi salah satu tantangan kita juga, bahwa kadang gereja ataupun masyarakat merasa bahwa edukasi ini tidak terlalu penting. Padahal banyak sekali yang terinfeksi dan tidak menurun kasusnya, bahkan meningkat ya setiap tahun. Jadi Loh, menjadi tantangan juga bagi kita. jadi Kak kalau boleh tahu nih Kak, di tahun berapakah persentase orang dengan HIV AIDS itu tinggi Kak? Ya, kalau di HKBP sendiri tiap tahun tambah ya, Tiap yang tahun kita tambah ya? temukan ya maksudnya ya. Iya, Aku bicara dari yang kita temukan iya. secara HKBP begitu. Dan ketika kita pun melihat secara global tetap naik kasusnya ya. Nah, kalau dikatakan ending AIDS 2030 ini juga menjadi tanggung jawab yang sangat besar untuk seluruh dunia termasuk gereja. Apakah memang 8 tahun ini akan bisa selesai dengan Wow. ditemukannya masih anak-anak yang lahir dengan HIV? Ditemukannya masih orang yang meninggal karena AIDS, karena penyakit yang menumpang akibat dia tidak konsumsi ARV. Nah, ini Oh, menjadi tantangan kita juga. iya ya Kak. Oke, selain memberikan pelayanan secara medis nih Kak, Mhm, tentu pelayanan di HKBP AIDS Ministry juga menopang teman-teman ODA secara psikologis dan spiritual. iya, Betul kan Kak? benar. Bagaimana nih HKBP AIDS Ministry menjalankan seluruh pelayanan agar mendarat dengan sempurna? Ya, sebenarnya pelayanan HIV ini tidak boleh berjalan sendiri. Itu yang Ya. harus kita sadari. Semua harus berkolaborasi. Jadi kita itu menggandeng semuanya, baik akademisi, Mhm. baik, layanan kesehatan, baik juga gereja atau agama yang lain yang mungkin dampingan kita beragama yang lain dan juga, seluruh masyarakat. Nah, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik, itu kerjasama. Contohnya teman-teman ODIP ini ditemukan sakit, ya saya kan diakonis, nggak mengerti tentang, bagaimana menyembuhkan dia secara, ilmu penyakit begitu, maka dia akan dihubungkan dengan layanan kesehatan. Dia penyakit TB, ya dibawalah ke dokter paru, Oh, nggak iya. mungkin didoakan langsung sembuh kan. Tidak melulu tentang doa ya Kak, Iya, pasti ada tindakan iya. medisnya. Nah, kalau dia, memerlukan psikiater ya kita bawa ke dokter psikiater, kalau memerlukan psikolog pasti kita hubungkan dengan psikolog gitu. Jadi memang, kita ini memfasilitasi mereka kemana kebutuhan mereka. Nah, HKBP Ministry sendiri juga kan mempunyai para pelayan-pelayan yang memang juga konsen di bidang konseling ya gitu. Banyak diakonis yang melayani di sana juga, Bible Pro dan juga yang lain-lain, mereka juga setelah dibekali, sebagai konselor HIV. Jadi mereka sudah mengerti bagaimana menyampaikan, kepada teman-teman ketika Mhm. dia menerima statusnya yang baru, hingga dia bisa, merasa, "Oh ya saya HIV tapi saya masih bisa sehat." Iya, Gitu. gitu ya Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, setelah OTH ini menerima pendampingan dan perawatan, Mhm. apakah ada tahap finish pelayanan bagi mereka? Seperti misalnya pencapaian bahwa teman-teman OTH dinilai mampu untuk beradaptasi dengan masyarakat dan terlepas dari pendampingan HKBP AIDS Ministry sendiri. Ya, begini ya, teman-teman ODIF ini kan akan, mengkonsumsi ARV setiap hari. Ya. Karena sampai saat ini memang belum ada obat yang menghilangkan virus itu dari tubuh manusia. Nah, kalau dikatakan, apakah selesai gitu ya? Mhm. Enggak, kita terus sampai sekarang bersama dengan mereka. Tapi pasti berbeda pelayanannya. Yang mungkin di pertama kita akan, menjelaskan kepada dia tentang HIV ini, bagaimana penerimaan dia. Mungkin di tahap selanjutnya akan ke tahap pemberdayaan ekonomi. Karena kita Mmm. tidak hanya, konseling saja, tapi kita juga mengadakan pemberdayaan ekonomi. Nah, kita ada program dana bergulir, kemudian kita ada program, pelatihan keterampilan, baik di pertanian, baik di pembuatan souvenir, ke
kegiatan di rumah tangga, contohnya pembuatan keripik dan lain sebagainya, itu kita lakukan semua untuk apa? Tujuannya supaya mereka berdaya sebenarnya. Jadi Wah. kita tetap membangun komunikasi dengan mereka agar mereka tetap semangat. Itu tadi ada komunitas di beberapa kabupaten, disitulah kita bertukar informasi supaya jangan sampai lost kontak. Ketika lost kontak, takutnya mereka tidak konsumsi ARV, maka Iya. mereka akan sakit. Nah, penularan akan semakin meningkat lagi. Nah, ARV itu sendiri apa itu, Kak? ARV itu antiretroviral, itu obat yang diminum oleh orang-orang dengan HIV supaya virusnya ditekan hingga dia nol. Nah, teman-teman, kabar baiknya ketika virusnya itu sudah nol, dia tidak akan menularkan lagi dari hubungan seks. Jadi ibu-ibu akan melahirkan anak negatif walaupun dia positif. Wow. Suami yang menikah dengan istri negatif, istrinya akan tetap negatif. Jadi sebenarnya hanya satu kuncinya, disiplin saja. Disiplin ARV dan pola hidup sehat. Maka penularan HIV itu akan menurun ketika kita benar-benar konsisten dengan ARV. Tapi kalau untuk sembuh belum ada ya, Kak? Sembuh. Sembuh. Jadi kami selalu bilang sembuh. Sembuh itu kan Oh. tidak sakit ya. Oh iya iya. Jadi Supaya mereka kenapa kita bersemangat juga. bilang tidak sembuh? Orang mereka bisa bekerja, mereka ada polisi, Iya. mereka ada angkatan, mereka ada Wow. dokter, mereka ada guru, pelayan, mereka kan beraktivitas seperti kita, bahkan tidak ada bedanya. Jadi jangan dikatakan mereka sakit, nanti marah mereka. Oh, ya teman-teman, mereka tidak Jangan. sakit. Enggak, mereka sehat. Mereka ya sama seperti kita. Sama seperti kita. Selagi masih bisa melakukan aktivitas, mereka adalah orang yang sehat, sama Iya. seperti kita. Oke, Kak. Sama dengan hipertensi ya. Kan Iya. minum obat nih tiap hari. Kalau nggak diminum kan naik darah Naik, tingginya iya. kan, bisa stroke dia. Iya, seperti itu juga. Sama seperti itu. Sama dengan diabetes dan lain sebagainya. Jadi pola hidup Pola sebenarnya. hidup. Oke. Ya ini Kak, setelah pendampingan itu, nah kan Ya. pasti ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang tidak melulu datang ke kantor untuk sharing atau menerima dampingan. Berarti orang Kakak nih yang terjun ke lapangan menjumpai. Sejauh ini tempat sahabat-sahabat kita yang paling jauh itu apakah setiap bulan atau rutinnya bagaimana, Kak? Tentang kunjungan pendampingan bagi mereka. Oh iya. Jadi memang kan banyak daerah yang jauh. Sebenarnya sudah banyaknya layanan ARV ini. Ada di Medan, ada di mana-mana begitu. Tapi nah itu dia, trust ya, rasa percaya kepada pendamping itu kan nggak bisa dipaksakan. Ketika mereka sudah nyaman di satu daerah atau satu layanan, biasanya mereka itu walaupun pindah ke beberapa daerah di luar Sumatera, mereka akan tetap komunikasi dengan kita dan biasanya obatnya dikirimkan. Oh, Ada yang sampai ke Jawa, ke Kalimantan, ke Riau, ke Kepri. Itu biasanya kita pantau lewat telepon, WA. Dan kita sekarang itu punya grup WA sebenarnya. Jadi teman-teman yang hidup dengan HIV ini punya grup yang kita fasilitasi, kita layani. Di situ mereka bisa berbagi. Kadang-kala memang kan mereka lupa ambil obatnya, padahal tinggal satu lagi. Nah mereka bisa kontak temannya di daerah itu. Ayo teman, obat saya tinggal satu, tunggu datang ya. Saya pakai dulu obatmu. Kalau kebetulan sama, karena kan tidak sama obatnya, beda-beda. Ada dosisnya juga ya Kak? Ada regimen namanya, ada berbeda regimen dia. Jadi nah nanti diminjam padahal beda kan regimennya, bisa nggak berguna ke tubuh dia. Nah itu dia, jadi teman-teman yang jauh dari desa tidak bisa datang ke rumah sakit, biasanya kita berikan di pertemuan-pertemuan setiap bulan itu. Di komunitas-komunitas tadi kita berikan, kemudian kadang kita hadirkan dokter ataupun pembicara yang lain untuk bisa berbincang-bincang dengan mereka tentang kesehatan dan perkembangan kesehatan mereka gitu. Jadi ada yang kita kirimkan, ada yang kita antar langsung, tapi ada juga yang menjemput. Tergantung Kalau yang dekat. situasional. Ya. Nah, Ada juga yang rindu Kak ke Balige, jadi mereka datang. bertemu dengan pendampingnya. Saya di sini sudah hampir, tapi saya sudah bisa datang sekarang. Nah itu kan kebanggaan dia. Jadi gini Kak, kita tahu kan bahwa salah satu program HKBP AIDS Ministry adalah mencapai ending AIDS di tahun 2030. Bolehkah Kakak memberikan gambaran umum dasar atau alasan program ini dibentuk dan proses pencapaian yang sedang dijalani saat ini? Sebenarnya bukan salah satu ya, tapi semua yang dilakukan oleh lembaga yang
bergerak di isu HIV ini tujuannya ini. Ending kita. Iya, bukan HKBP dan bukan salah satu. Malah semua yang kita lakukan itu tujuannya untuk itu. Kita lakukan edukasi, pendampingan, kita ada shelter di Nenggolan untuk anak-anak kita dengan HIV. Semua kita lakukan untuk program dunia sebenarnya. Nah, dunia kan mewacanakan bahwa 2030 itu akan ada eliminasi. Artinya tidak ada lagi orang yang hidup, tidak ada lagi yang terinfeksi HIV, maksudnya kasus baru ya. Iya. Bukannya dihilangkan orang HIV, bukan. Tidak ada lagi kasus HIV baru, kemudian tidak ada lagi yang meninggal karena penyakit-penyakit penyerta, itu namanya AIDS itu kan. Kemudian tidak ada lagi stigma diskriminasi. Tidak ada lagi di berita orang diusir dari rumah karena dia HIV, orang tidak ditemani karena dia HIV, tidak ada lagi harapan di tahun 2030. Tapi seperti tadi, kenyataannya sekarang masih sangat kompleks gitu. Jadi bagaimana pencapaian ke tahun 2030 tanggung jawab semua termasuk AKBP. Makanya Yang jadi kita peran penting ya Kak. makanya selalu bilang AKBP bersama dunia nih, tidak hanya sendiri menuju ending AIDS 2030, 3-0. 3-0. Bagaimana Kak simulasinya gini? 3-0. Iya. Zero ya. Yang pertama zero infeksi baru HIV, kemudian zero kematian karena AIDS, kemudian zero stigma diskriminasi. Kalau ini semua sudah berjalan dengan baik, maka dunia ini akan sehat dan tidak ada lagi infeksi baru HIV. Nah, teman-teman sekalian, 3-0. Mari kita hilangkan stigma kematian karena AIDS, kemudian Kak Kasus baru kasus HIV. baru HIV AIDS. Nah, ini Kak, terima kasih Kak untuk semua penerangannya. Sangat-sangat apa sih namanya, pengetahuan yang baru. Apalagi saya juga kan tidak melulu membaca-baca artikel tentang HIV atau AIDS, paling waktu di kampus menerima pembelajaran atau seperti yang Kakak bilang tadi nih, teman sih Kak itu Apa? teman sebaya apa sih Kak tadi? Pendidik sebaya. Pendidik sebaya. Ya. Saya juga udah pernah Edukator. mengikuti itu di kampus. Pernah. Ada dari HIV, Kakak sendiri yang jadi pembicaranya. Oh ya, udah lupa aku. Nah, gitu Kak. Memang sangat sulit untuk meyakinkan teman-teman kita. Iya, Yang benar. apalagi yang mungkin memang belum mendapatkan edukasi yang secara langsung, hanya baca-baca atau nonton, mendengarkan seperti itu Kak. Namun untuk langsung bertemu dengan orang Kakak gitu, yang untuk meyakinkan gitu agar mereka tahu, sangat penting sekali memang supaya edukasi ini merata di seluruh pelayanan HKBP lah dulu ya Kak ya. Karena kita nih HKBP bersama dunia. Nah, ini Kak, apa saja nih Kak perspektif masyarakat umum yang sering salah pandang dalam menilai teman-teman kita OTHA? Ya, kenapa teman-teman yang aku selalu bilang mereka teman ya, teman dengan HIV ini di mata masyarakat itu rendah ya. Karena apa? Karena melulu dihubungkan dengan apa? Dengan keimanan. Kemudian selalu dihubungkan dengan apa? Dengan orang-orang HIV itu adalah orang-orang yang amoral. Jadi persepsi seperti itu saya pikir kurang tepat ya. Ketika kita berpikir bahwa teman-teman dengan HIV ini adalah orang-orang yang amoral. Jadi semua orang dengan HIV itu adalah orang berdosa, orang yang bejat, orang yang hina, orang yang tidak layak bersama dengan kita. Jadi kita jadi hakim buat mereka gitu. Kita seperti Tuhan buat mereka. Nah, itu sebenarnya yang beredar di masyarakat. Padahal tidak melulu. Itu semua terjadi akibat ketidaktahuan. Itu harus saya tekankan ya, akibat ketidaktahuan. Gitu. Akibat ketidaktahuan dari masyarakat ya, sehingga dia tertular HIV begitu ya. Seandainya dia tahu, ya dia tidak akan mau tertular HIV. Begitu. Kemudian ibu-ibu di rumah tangga yang baik-baik di rumah, yang mendidik anaknya, anak-anak yang lahir dari ibu positif, yang ibunya tidak tahu bahwa dia positif, bagaimana pula begitu ya kan. Walaupun sekarang ibu-ibu itu sudah sedikit lebih lega karena apa? Dia sebelum melahirkan sudah ada periksa HIV. Jadi setiap ibu-ibu yang HIV itu harus dicek HIV-nya sekarang. Sebelum Ibu-ibu yang melahirkan. hamil. Ya, yang hamil. Ya, ibu-ibu yang hamil, maaf ya. Ibu-ibu yang hamil itu wajib tes HIV. Iya. Itu salah satu cara supaya anak-anak tidak terinfeksi HIV.
menurunkan begitu. Apakah itu di seluruh rumah sakit, Kak? Ya itu peraturan Kementerian Kesehatan harus dilakukan sebenarnya. Tapi kan masih ada ibu-ibu yang hamil ya di kampung-kampung yang mungkin tidak mau Iya, datang ke bidan atau layanan kesehatan, itu juga menjadi tugas kita. Mungkin kalau kita berkhotbah sebagai pelayan gereja atau kita berkunjung ke masyarakat selalu diinformasikan seperti itu supaya itu tadi eliminasi itu tidak ada mhm, lagi kasus HIV baru dari anak begitu ya. oke, Kak. Bagaimana yang seharusnya dilakukan masyarakat umum terkait hubungan sosialnya dengan teman-teman OTH? Iya, apa yang dilakukan ya kita punya moto ya HKBP sendiri punya moto kita adalah sesama. Kita adalah sesama saya bacakan ya. Ya, Kak. Saya bacakannya kalau dia di mana itu tadi, di 1 Korintus 12 ayat 26. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Artinya ya kita sesama Mhm, gitu ya. Kita sesama seperti penerimaan Tuhan kepada kita, hendaklah kita menerima mereka. Sama iya, seperti Tuhan menerima kita, ya kita juga menerima mereka tanpa syarat. Walaupun mereka positif, kita negatif, apa sih bedanya? Bukankah lebih beruntung ketika kita tahu mereka positif, kita iya, negatif, kita tahu status kita, begitu. Akan sangat berbahaya ketika kita tidak mengetahui status kita. betul. Jangan-jangan kita yang merendahkan mereka itu tidak tahu status kita. Mereka lebih bangga dong tahu statusnya. Jangan-jangan saya, "Ih, dia positif." Terus ditanya sama saya, "Kamu udah pernah periksa?" "Belum." "Hah, mana yang lebih susah?" Saya kan. Iya, Saya yang paling tidak benar karena saya tidak betul. tahu status kesehatan saya begitu. Jadi, ya kita perlakukan saja layaknya sebagai saudara, bekerja, bergereja, Bermain beribadah, bermain, atau juga tidak ada ganggu-mengganggu. atau bahkan di pendidikan juga ya, Kak, Ya, jangan ada jangan perbedaan. lagi ketika ada pengusiran dari sekolah, saya tidak tahu lagi tuh. Sangat sedih sebenarnya. Nah, teman-teman sekalian sudah dengar bukan bahwa mereka adalah sama seperti kita. Iya, Mhm, Kak. Pastinya HKBP AIDS Ministry ini menjalin kerjasama di luar dari HKBP, ya, baik itu dengan rumah sakit, dengan orang-orang lah yang memang berpengaruh untuk penyembuhan atau penanganan HIV/AIDS ini. Nah, HKBP AIDS Ministry sendiri nih baru saja melakukan penandatanganan MOU dan MOA MOA. dengan Universitas HKBP Nomensen. Boleh dong Kak diceritakan apa yang menjadi capaian oleh kedua belah pihak baik dari HKBP AIDS Ministry sendiri dan Universitas HKBP Nomensen? Ya, sebenarnya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk ending AIDS 2030 kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya, Harus kolaborasi, supaya semua stakeholder berjalan bersama. Karena kalau sendiri-sendiri aja ya tidak akan selesai. mhm. Makanya salah satu yang terakhir ini ya sebenarnya sudah banyak kita MOU dengan beberapa lembaga Boleh diberitahu Kak? pendidikannya, Iya, tentunya dengan sekolah-sekolah teologi, iya, kemudian, dengan beberapa sekolah negeri juga, dan juga kita juga dengan Mensos, Kementerian aman. Sosial beberapa kali bersama dengan kita untuk pelatihan kepada ODIP itu sendiri, Mhm, dan kita pernah juga, mengirimkan teman-teman ODIP, untuk menerima pendidikan di Medan, beberapa bulan mereka dilatih, kemudian dikembalikan kepada masyarakat sehingga mereka menjadi teman-teman yang menjadi mhm. role model untuk teman-teman ODIT yang lain. Nah, kemudian dengan rumah sakit tentu ya, termasuk rumah sakit HKBP sendiri, pasti bahkan dengan rumah sakit pemerintah daerah juga kita melakukan kerjasama yang baik untuk apa? Untuk pendampingan ODIP itu sendiri. Mhm. Karena HKBP kan tidak bisa dong mengobati mereka dengan tenaga pelayan begitu. Tentunya ya mereka itu ya teman-teman mitra kerja kita. Ketika ada sakit mereka bawa ke rumah sakit. Kita juga dengan dinas sosial contohnya, ketika teman-teman tidak memiliki BPJS ya, Heeh, ya kan sangat sedih ya kalau tidak memiliki BPJS, biasanya kita hubungkan dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan sehingga mereka memiliki kartu BPJS yang gratis dari pemerintah pemerintah. daerah. Jadi mereka bisa berobat dengan baik. Nah, itu juga kan butuh kerjasama yang baik Iya, begitu. Nah, kemudian juga untuk Husnomensen ini apa yang perlu dicapai, ya salah satu kerjasama itu kan ya dengan akademisi ya.
Tahulah kita kalau akademisi ini tentunya ya dengan penelitian-penelitian yang akan mereka lakukan. Sebenarnya bagaimana sih kehidupan ODIP itu? Apa yang perlu diperlukan sama mereka ya? Kalau tidak ada penelitian kan ya kita nggak tahu kebutuhan mereka apa. Ya kalau hanya dilihat saja mungkin tidak digali secara mendalam, kita nggak Mhm. tahu apa sebenarnya kebutuhan mereka. Jangan-jangan kebutuhan mereka apa ya? Kebutuhan mereka air, kita Kita kasih kasih apa ya? nasi. Contohnya begitu ya. Iya. Nah, jadi itu pertama. Kedua Wah. juga, kita akan, karena kan ada sekarang program Kampus Merdeka kalau nggak salah ya, Kampus Merdeka ya. Heeh. Nah, itu juga nanti mahasiswa-mahasiswa mereka itu akan praktek, khususnya di psikologi. Khususnya ini pas Fakultas Psikologi akan kolaborasi dengan kita untuk, konseling dan lain sebagainya tentang psikososial teman-teman kita ini. Mhm. Kemudian juga harapan kita akan ada pendidik sebaya nanti di Nomensen karena Medan itu sebenarnya sangat banyak mahasiswa ya. Mhm. Dan rata-rata yang terinfeksi HIV ini yang kita lihat kasus yang kita temukan itu di usia produktif. Nah, kalau dia ditemukan di usia 30 berarti kan 10 tahun sebelumnya kan berarti itu masih usia 20 dong atau ditemukan dia di usia 22 berarti itu masih sangat belia dia terinfeksi. Bisa jadi itu masih siswa atau mahasiswa. Jadi memang sasaran itu jangan sampai terlewatkan mahasiswa dan siswa ini. Jadi nanti mungkin akan ada pendidik sebaya di sana. Dan akan banyak lagi kerjasama gitu, tapi garis besarnya Garis seperti itulah. besarnya itu ya, Kak, ya. Iya iya iya. Nah, oke, Kak. Tadi sudah banyak sekali, Kak, pengetahuan-pengetahuan edukasi yang baru yang mungkin teman-teman di luaran sana bisa mengetahuinya lebih banyak dari Mhm, kita, dari perbincangan kita hari iya. ini. Nah, untuk penutup nih, Kak, Mmm, penutupnya. penutup ya udah penutup ya? Iya. Padahal masih banyak mau kusampaikan. Boleh nanti kita sampaikan di sesi yang Ya ya ya, kedua. bercanda. Gini, Kak, apa sih yang mau Kakak sampaikan kepada sahabat kita ODHA, kepada Mhm. keluarga ODHA, dan bahkan kepada masyarakat sekitar, terutama kepada gereja ketika hidup berdampingan dengan mereka? Serta apa yang harus dilakukan masyarakat agar kita dapat mencapai ending AIDS 2030? Panjangnya pertanyaannya ya. Dijawab perlahan. Yang pasti ya untuk teman-temanku, ODIP tetap Iya. semangat, tetap berkarya, eee, hidupmu berarti bagi Tuhan gitu ya. Kamu adalah salah satu, teman dunia untuk menghentikan penularan HIV karena memang, kunci yang pertama itu adalah di ODIP sendiri. Ketika ODIP itu sudah sehat, berdaya, virusnya sudah nol, maka angka penularan itu akan semakin menurun, bahkan berhenti begitu ya. Karena tidak mungkin kan penularan dari orang tidak HIV. Iya. Ya tetap semangat, tetap berkarya dimanapun berada. Untuk masyarakat, seperti yang saya sampaikan tadi, ingatlah kita adalah sesama. Walaupun saya positif, saudara negatif, kita adalah sesama. Tidak ada bedanya sebenarnya. Ya kan? Sama dengan warna kulit putih, warna kulit hitam, gemuk, kurus, sama aja sebenarnya di hadapan Tuhan, tidak ada yang berbeda, hanya dengan status itu saja. Nah, teman-teman yang belum memeriksakan diri, tapi pernah melakukan perilaku beresiko, segeralah memeriksakan diri. Sayangi dirimu, sayangi sahabat-sahabatmu, gitu. Dan untuk gereja, ya kalau gereja ya, tetaplah terbuka untuk mereka. Tempat yang paling nyaman bagi mereka adalah gereja. Jika gereja tidak full mendukung mereka, siapa lagi begitu. Dan AKBP telah melakukan itu dengan pelayanan ini, tapi harapan kami jangan hanya lembaga ini begitu ya. Tapi Tapi menyeluruh. seluruh gereja HKBP, kan banyak nih. Iya. Kalau seluruh HKBP yang ada di dunia ini aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV ini, saya pikir akan berkontribusi sangat besar kepada seluruh dunia. Karena kita tahu gereja HKBP itu sangat besar. Kalau seluruh jemaatnya ikut untuk edukasi ini dan juga tidak terinfeksi HIV, itu akan berkontribusi yang luar biasa buat ending AIDS 2030. Begitu. Baik, Kak, terima kasih, Kak, untuk penjelasannya. Apa, Kak, salam Tri? Salam Trijiro. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah sesi pertama dari Sherlock Sharing Teologi dari HKBP AIDS Ministry. Terima kasih.